Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Nailia Syafi'i dan rekan saya Ahmad Murodda Kolbi Ahdal Azami. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi yang bertema Al-Irsyad Jami'atul Khair. Mari simak video berikut ini. Gerakan modernisme Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh berbagai variabel penting yang melatar belakanginya. Menurut Sternberg, setidaknya terdapat 4 faktor penting yang mendorong perubahan dan pembaharuan Islam di Indonesia pada saat ini. Pertama, adanya tekanan kuat untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Yang keduanya dijadikan sebagai landasan berpikir untuk menilai pola keagamaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Tema sentral dari kecenderungan ini adalah menolak setiap pengaruh budaya lokal yang dianggap mengontaminasi kemurnian ajaran Islam, sehingga upaya kembali pada ajaran Al-Quran dan hadis dipilih sebagai jawaban solutif atas problem keberagamaan yang meluas di masyarakat. Kedua, kuatnya semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Gerakan perlawanan ini banyak direalisasikan oleh kelompok nasionalis yang terus berusaha menentang kebijakan penjajah Belanda. Tetapi mereka juga enggan menerima gerakan pan-Islamisme. Ketiga, kuatnya motivasi dari komunitas muslim untuk mendirikan organisasi di bidang sosial ekonomi yang diharapkan bermanfaat demi kepentingan mereka sendiri maupun kepentingan publik. Keempat, gencarnya upaya memperbaiki pendidikan Islam. Al-Irsyad. Jika ditelusuri awal mulanya, munculnya Al-Irsyad dilatar belakangi oleh terjadinya pertentangan dalam Jami'at Al-Khair terkait persoalan konsep kafa'ah dalam pernikahan, yakni apakah mereka yang memiliki gelar sayyid boleh menikah dengan rakyat biasa atau tidak. Bagi masyarakat Arab modernis, perkawinan semacam itu sah. Akan tetapi, menurut kaum tradisionalis, pernikahan itu dianggap tidak sah karena salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya kafa'ah antara kedua mempelai. Kalau syarat kafa'ah ini tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap batal atau tidak sah. Semula perdebatan kafa'ah ini muncul pertama kali ketika Ahmad Surkati berkunjung ke Solo, tepatnya dalam suatu pertemuan di kediaman Al-Hamid dari keluarga Al-Azami. Pada saat menjamu, Surkati ini terjadi pembicaraan tentang nasib seorang syarifah yang karena tekanan ekonomi terpaksa hidup bersama seorang Cina di Solo. Surkati menyarankan agar dicarikan dana secukupnya untuk memisahkan kedua orang yang tengah kumpul kebo itu. Pilihan lain yang diajukan Surkati adalah hendaknya dicarikan seorang muslim yang ikhlas menikahi secara sah si syarifah tersebut, agar ia bisa terlepas dari gelimang dosa. Setelah Surkati mengeluarkan fatwa tentang sahnya pernikahan yang tidak sekutu tersebut, kemudian terjadi pertentangan yang terkenal dengan fatwa Solo. Fatwa tersebut telah mengguncang masyarakat Arab golongan Alawi. Fatwa ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap kelompok mereka. Mereka menuntut kepada Surkati agar bersedia mencabut fatwanya. Namun Surkati tetap mempertahankan fatwanya dan berusaha menghormati pendapat publik baik yang setuju maupun yang menolak. Akibat telah mengeluarkan fatwa, pada tahun 1914, Ahmad Surkati dikeluarkan dari Jami'atul Al-Khair. Setelah dikeluarkan dari Jami'atul Al-Khair dengan dibantu oleh Sayyid Soleh bin Ubaid Abdatu dan Sayyid Said Masyabi untuk mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang diresmikan pada tanggal 15 Syawal 1332 Hijriah, bertetapan dengan 6 September 1914 dengan dia sendiri sebagai pemimpinnya. Tidak lama setelah Surkati dikeluarkan dari Jami'atul Al-Khair, keluar pula para guru yang berasal dari Mekah, baik yang datang bersama Surkati maupun yang datang atas jasa Surkati. Sebagian mereka kembali ke Mekah dan sebagian tetap tinggal di Indonesia dan bergabung dengan Al-Irsyad sampai akhir hayat mereka di Indonesia. Di antara mereka adalah Abul Fadil Muhammad Khair Al-Ansori yang tidak lain adalah saudara kandung Surkati, Syekh Muhammad Nur Muhammad Khair Al-Ansori, dan lain sebagainya. Izin untuk pembukaan dan pengelolaan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah berada di tangan dan atas nama Surkati.
berdasarkan ordonasi guru 1905 yang mengatur pendidikan Islam. Beban tanggung jawab Surkati akan ringan apabila madrasah tersebut dinaungi oleh salah satu organisasi yang teratur dan memiliki status badan hukum. Menurut Hussein Badjerei, salah seorang tokoh pemikir dari Al-Irsyad, organisasi Al-Irsyad didirikan bukan untuk melawana atau menandingi Jamiat Al-Khair. Al-Irsyad lahir bukan karena desakan kebencian kepada segolongan masyarakat Arab yang saat itu disebut Alawiyin. Semasa Surkati masih hidup, Al-Irsyad tidak melulu mengurusi dan berdakwah kepada masyarakat Arab Hadrami, tidak melulu mengurusi perantau dari Hadramaut. Risalahnya cukup luas. Surkati tidak melulu mengurusi persoalan pembaharuan di kalangan masyarakat Arab Hadrawi. Perhimpunan Al-Irsyad juga tidak dibangun dari asas kekesalah kemarahan para pemimpinnya bukanlah diktator. Karena itulah Al-Irsyad bisa hidup terus sepanjang waktu. Meski para pemimpinnya wafat dan silih berganti sebagai kelompok organisasi Islam tertua yang telah meneliti sejarah di berbagai jamaah dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang ini. Untuk lebih mendinamisasikan gerak dan langkah organisasi serta berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, dalam kepengurusannya Al-Irsyad membentuk majelis-majelis yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, antara lain: yang pertama, Majelis Pendidikan dan Pengajaran; yang kedua, Majelis Dakwah; yang ketiga, Majelis Sosial dan Ekonomi; yang keempat, Majelis Wakaf dan Yayasan; yang kelima, Majelis Wanita dan Putri; yang keenam, Majelis Pemuda dan Pelajar; yang ketujuh, Majelis Organisasi dan Kelembagaan; yang kedelapan, Majelis Hubungan Luar Negeri. Jamiatul Khair, organisasi sosial yang berperan dalam melakukan perubahan sistem atau lembaga pendidikan Islam terutama di Jakarta. Lengkapnya Al-Jamiatul Khairiyah merupakan organisasi pendidikan Islam tertua di Jakarta, didirikan tahun 1901 dengan peran besar para ulama asal Arab Hadramaut dan juga pemuda Alawiyin seperti Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Umar Sabab, Said Muhammad Al-Fakir, Ibnu Aban, Ali bin Ahmad Sabab, dan Muhammad bin Abdurrahman Sabab, Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi, dan Syekhan bin Ahmad Sabab. Di tangan ulama-ulama inilah Jamiatul Khair tumbuh pesat. Sebenarnya pada tahun 1901 Jamiatul Khair belum mendapat izin dari pemerintah Belanda. Tujuan organisasi adalah mengembangkan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Oleh karena perhimpunan tersebut kekurangan tenaga guru, maka pada kongresnya pada tahun 1911 di antara satu keputusannya adalah memasukkan guru-guru agama dan bahasa Arab dari luar negeri. Kemajuan Jamiatul Khair tersebut menambah kepercayaan masyarakat Islam di Jakarta dan Jawa pada umumnya, serta daerah sekitarnya. Organisasi pembaharuan Islam ini berkantor di daerah Pekojan di Tanjung Priok, Jakarta. Oleh karena perkembangannya dari waktu ke waktu semakin pesat, maka pusat organisasi ini dipindahkan dari Pekojan ke Jalan Karet Tanah Abang. Organisasi ini dikenal banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam, terdiri dari tokoh-tokoh gerakan pembaharuan agama Islam, antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, Hos Jokroaminoto sebagai pendiri Syariat Islam, dan Haji Sahmanudi sebagai tokoh Sarekat Dagang Islam. Bahkan beberapa tokoh perintis kemerdekaan juga merupakan anggota atau setidaknya mempunyai hubungan dekat dengan Jamiatul Khair. Awalnya memutuskan usaha pada pendidikan, namun kemudian memperluasnya dengan dakwah dan penerbitan surat kabar harian utusan Hindia di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto pada Maret 1913. Kegiatan organisasi yang meluas dengan mendirikan panti asuhan Piatu Darul Aitam di Tanah Abang. Habib Abu Bakar bersama sejumlah Alawiyin juga mendirikan sekolah untuk putra Aulad di Jalan Karet dan putri Banat di Jalan Kebon Melati serta cabang Jamiatul Khair di Tanah Tinggi, Senen.
Pemimpin-pemimpin Jamiatul Khair mempunyai hubungan yang luas dengan luar negeri, terutama negeri-negeri Islam seperti Mesir dan Turki. Mereka mendatangkan majalah-majalah dan surat-surat kabar yang dapat membangkitkan nasionalisme Indonesia, seperti Al-Mu'ayyad, Al-Liwa, Al-Ittihad, dan lainnya. Pada tahun 1903, Jamiatul Khair mengajukan permohonan untuk diakui sebagai organisasi atau perkumpulan, dan tahun 1905 permohonan itu dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan catatan tidak boleh membuka cabang-cabangnya di luar Batavia. Mungkin cukup sekian video materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.